Atau ada yang lain bisa membantu? Sudah paham betul apa itu living hadis? Living artinya hidup. Hadis, hadis yang hidup. Artinya praktek pengamalan hadis di tengah masyarakat. Itu sesuatu yang diamalkan itu hendaklah sesuatu yang selalu berulang, dilakukan secara rutin, menjadi tradisi. Itu baru layak untuk diteliti. Tapi kalau hanya dilakukan sekali seumur hidup, itu tidak perlu diteliti. Itu sifatnya kasus. Jadi living hadis, praktek budaya yang berkembang di tengah masyarakat yang itu didasarkan kepada hadis. Hadis seringkali tidak menyebutkan bagaimana pelaksanaan sebuah tradisi atau sebuah ibadah secara teknis, khususnya berkaitan dengan budaya ya. Tapi kalau ibadah-ibadah makruh jelas teknisnya disebutkan. Tapi ada ibadah-ibadah yang tidak disebutkan teknisnya. Dan itu sudah berkembang di tengah masyarakat menjadi tradisi, maka itu yang harus diteliti. Itu disebut dengan living hadis. Contoh dalam waktu dekat ini umat Islam akan melakukan takbir. Ya kan? Takbir dengan suara keras. Ada sunnah tentang takbir suara keras? Ada? Ya ada. Kapan takbir dengan suara keras dilakukan? Nah sekarang kita lihat livingnya dulu. Yang terjadi dan dipraktekkan di tengah kita. Kapan? Hah? Setelah sholat maghrib tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Berarti malam lebaran. Nah. Oke. Dalam praktek kita takbir dengan suara keras itu dilakukan kebanyakan setelah sholat maghrib tanggal 9 Zulhijjah. Ke 9 sudah masuk 10 Zulhijjah itu. Setelah berbuka puasa Arafah. Apakah ini sebuah ibadah? Ya. Apakah ini berdasarkan hadis? Iya, berdasarkan hadis. Nah, sekarang kita ingin meneliti. Praktek sudah nampak. Maka praktek yang nampak di depan kita itu menjadi data. Ya? Jelas? Praktek yang ada itu menjadi data untuk kita teliti. Data itu ada subjeknya, ada objeknya. Objek datanya apa? Tradisi takbir dengan suara keras. Subjeknya siapa? Kita pilih. Umpamanya di Pekanbaru. Namanya subjeknya takbir suara keras setelah sholat 5 waktu di masjid apa? Oleh jamaah masjid ini. Maka jamaah itu menjadi subjeknya. Orang yang melakukan objek itu. Objeknya takbir dengan suara keras yang dilakukan setelah sholat fardu. Di tempatnya mana? Itu adalah data. Ingat, secara umum kita memiliki pisau analisa hadis. Kita bisa menganalisa berbagai persoalan yang ada dari kacamata hadis. Itu yang kita punya. Maka untuk melahirkan suatu ilmu dari hasil penelitian kita perlu data. Maka data itulah yang harus dicari. Nah, kalau dalam contoh ini apa datanya? Praktek takbir secara keras yang dilakukan setelah sholat fardu di masjid ini. Maka kalau untuk melakukan penelitian, pergi ke masjid itu, catat, tulis semua terkait dengan praktek takbir dengan suara keras itu. Maka akan menghasilkan data. Apakah data itu diambil dari penglihatan langsung, observasi langsung, atau dari pertanyaan, kuesioner,
atau terlibat langsung dengan kegiatan itu, semuanya dicatat. Data itu harus menjawab lima pertanyaan. Apa, di mana, siapa, kenapa, bagaimana. Kan itu. 5W. Harus terjawab. Kalau sudah terjawab, insya Allah data sudah lengkap. Sekarang tinggal kita menganalisa dari pisau yang kita punya. Dari sisi kacamata ilmu hadis. Nah, apa saja yang bisa kita analisa itu baru bisa ditentukan setelah data lengkap. Nah, contoh. Dari praktek yang diamalkan dari data yang kita cari, mereka memulai takbir itu pada waktu setelah sholat maghrib tanggal 10 Zulhijjah. Nah, sesuai tadi dengan hadis. Hah? Jangan cepat iya aja. Atau melihat video Ustaz yang baru Ustaz share itu di apa? Di YouTube Ustaz. Judulnya itu salah kaprah. Salah kaprah takbir bukan dari 10 Zulhijjah. Tapi lihat yang sekarang lah. Sekarang kita belajar. Ya. Nah, itu kerja kita, betulkah awal atau permulaan dari takbir itu pada tanggal 10? Sementara prakteknya tanggal 10. Lihat dari sisi hadis. Kumpulkan hadis-hadis terkait dengan itu. Pertama dari sisi waktu. Kapan Rasulullah memulai takbir? Nah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara ba'da salati subhi yauma Arafah. Kapan itu? Bahwa Rasulullah SAW memulai takbir setelah sholat subuh pada hari Arafah. Kapan hari Arafah? 9. Kalau tadi yang dilakukan tanggal 10. Berarti ini analisa 1. Tanggal 9. Kapan? Setelah sholat subuh. Berarti Kamis pagi besok. Itu awal mulai takbir. Berbeda dengan data yang kita peroleh. Maka nanti hasilnya kita akan merekomendasi praktek yang selama ini dimulai pada tanggal 10 itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Sunnahnya dimulai setelah sholat subuh tanggal 9. Nah, baru masuk analisa lain. Kenapa ini terjadi? Padahal semua ulama mazhab yang 4 itu sepakat bahwa takbir dimulai pada tanggal 9, bukan tanggal 10. Kenapa mereka melakukan pada tanggal 10? Nah, ini lanjutkan pencarian datanya. Apa sebab? Apakah karena ketidaktahuan akan hadis Nabi? Atau merasa kami tanggal 9 itu karena puasa capek untuk bertakbir namanya kan? Itu harus dicari datanya. Itu akan diberikan analisa. Nah, itu. Apalagi yang bisa dianalisa? Nah, apakah Rasulullah atau dari sisi hadis mempraktekkan bertakbir secara muqayyad? Apa itu muqayyad? Takbir yang dilakukan terkait dengan waktu-waktu tertentu. Adakah dalil hadisnya? Tak ada. Lalu kalau tak ada, bagaimana hukumnya? Bagaimana pandangan hadis tentang itu? Apakah boleh? Nah, sebagian ulama mengatakan tak ada masalah. Apa sebab? Karena tidak ada penjelasan dari hadis Nabi atau dari Al-Quran dan sumber yang lain. Apakah boleh atau tidak boleh melakukan takbir secara muqayyad. Berarti ini boleh saja. Maksudnya takbir dipimpin. Apakah boleh? Ini kan hanya teknis.
Tapi kenyataannya ketika takbir dilakukan dengan cara dipimpin oleh seorang imam, itu takbirnya lebih teratur, lebih semangat, lebih menjiwai. Maka ini tentu lebih baik. Selama tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan untuk itu. Akhirnya nanti akan bisa disorot bagaimana praktek takbir yang merupakan salah satu living hadis di tempat itu menurut hadis Nabi. Sehingga hasil penelitiannya akan memberikan rekomendasi mana hal-hal yang tidak sesuai, mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus dirubah. Sehingga muncullah konsep baru. Beginilah seharusnya pelaksanaan takbir pada bulan Zulhijjah itu. Karena memang takbir itu, kalau takbir suara keras dilakukan tidak pada waktunya, menurut Imam Abu Hanifah itu bid'ah. Ya, sekali takbir dengan suara keras yang dilakukan tidak pada waktunya, menurut Abu Hanifah itu bid'ah. Berarti kalau ada orang yang mulai takbir dengan suara keras pada tanggal 1 Zulhijjah itu bid'ah. Karena yang sunnahnya dari setelah sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah. Paham kira-kira tentang living hadis? Itu living hadis. Jadi antum bisa mencari apa kira-kira tradisi yang berkembang di tempat antum atau dimanapun yang itu terinspirasi dari hadis Nabi. Betulkah mereka mempraktekkan itu berdasarkan hadis Nabi atau menyalahinya atau apa? Itu menjadi objek penelitian. Nah, itu disebut dengan living hadis. Kalau begitu, dua langkah besar yang harus dilakukan kalau melakukan penelitian living hadis. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, analisa data. Analisa berdasarkan hadis-hadis Nabi. Baik, itu kira-kira tentang living hadis. Ada pertanyaan? Ya. Itu sebelumnya nggak ada pengumpulan data itu karena takbiran itu lebih utamanya itu takbiran orang yang sudah dewasa atau orang yang belum dewasa itu. Boleh mencari data tentang itu. Boleh. Artinya data itu semakin lengkap kita bisa mengumpulkan itu semakin baik. Semakin banyak ilmu yang bisa kita lahirkan. Tapi kalau datanya semakin sedikit, ya semakin sedikit pula analisanya. Semakin sedikit pula ilmu yang bisa kita hasilkan dari penelitian kita. Semakin rendah pula kualitas penelitian kita. Itu saja. Ya. Tadi sudah dibaca ya. Nah, ini juga perlu sedikit model-model living hadis itu. Tadi kan datanya berupa tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Mungkin tradisi itu seperti tradisi tulis. Nah, tradisi tulis menulis. Apa contohnya ini pemakalah? Apa contohnya? Ya betul tulisan lah kira-kira. Apakah ada di suatu tempat itu membiasakan menulis nama Allah dan Muhammad di ruang tamu umpamanya? Itu bisa menjadi objek juga. Menulis nama Allah dan Muhammad di depan tempat sholat di masjid. Nah, boleh tidak ya seperti itu? Ataupun menulis ayat kursi. Kemudian tradisi lisan yang merupakan bacaan-bacaan. Namanya di sebuah tempat mentradisikan membaca surat tertentu pada sholat tertentu. Dan di kalangan masyarakat, kalau surat itu tidak
dibaca pada sholat itu sudah dianggap sholatnya kurang afdal. Ada itu kan? Nah, biasakan membaca surat sajadah di pagi Jumat pada sholat subuh mamanya. Kalau tadi baca, nah, mungkin ada yang keluar mengulang surat subuhnya, mamanya begitu. Kalau begitu kan berarti ada masalah. Ini perlu diteliti. Apa letak masalahnya? Atau ada pula yang membaca sholat sajadah pada waktu subuh, nah, lalu dia batalkan sholatnya, dia tinju imamnya karena terasa ayat terlalu panjang. Itu masalah juga. Nah, kenapa dia tinju? Rupanya dia sakit perut. Terlalu lama, tak sanggup dia. Nah, lalu bagaimana pandangan hadis? Itu juga bagian tradisi yang lisan. Termasuk yang lain-lain. Termasuk ucapan sholawat, apalagi doa-doa tertentu yang dikhususkan pada waktu tertentu, itu bisa menjadi data. Kalau kita ngaji sebelum waktu sholat, Bisa juga. Sebelum sholat subuh, hidupkan kaset tarhim selama 15 menit. 10 menit, 5 menit bacaan ayat. Nah, pokoknya begitu. Kalau itu sudah menjadi tradisi dan dianggap oleh masyarakat setempat sebagai sebuah kewajiban, ini bisa menjadi masalah. Nah, diteliti. kalau mereka orang salah, katanya kita berdosa, karena mereka kita buat seperti itu, kita ingatkan untuk membangunkan orang dengan yang seperti itu gitu. Kalau kaji dosa atau tidak dosa itu masalah halal dan haram. Kalau sesuatu itu dikatakan haram, yang berhak mengharamkan Allah. Apa dalil mengharamkan? Itu perlu ada. Sebab apa itu haram? Ma haramallahu alaih. Yang haram itu apa yang Allah haramkan. Yang berhak mengharamkannya Allah. Ada enggak dalil yang mengharamkan itu? Kalau tak ada, itu jangan mudah mengharapkan sesuatu. Itu berat. Tapi kalau dikatakan tidak disenangi itu boleh-boleh saja. Karena mungkin ada indikasi yang tak baik. Tapi jangan dikatakan langsung haram. Kalau dikatakan haram mesti ada dalilnya. Nah, tapi kalau ini tidak disenangi, namanya begini. Ada orang yang pada bulan Ramadan tilawah Al-Quran itu sampai jam 12 malam pakai mikrofon. Jadi dikatakan haram. Tapi kalau kan makruh tidak disenangi, apa sebab? Bisa mengganggu orang tidur. Itu dulu. Tapi kalau sampai sekampung itu orang tak bisa tidur, semua masuk rumah sakit, itu bisa baru haram. Karena ada mudarat yang jelas. Jadi tak mudah menetapkan hukum itu. Nah itu ya kira-kira. Ada lagi? Ya. Kalau misalnya kita mau melakukan penelitian sama Ya. kita nggak mau pakai yang support atau yang tulisan itu, kita pakai metode hybrid terus. Boleh. Tapi kita fokusnya ke hadis apa ke Data, bukan ke hadis ya, data yang mau kita analisa dari hadis. Nah, kalau data itu bukan data lapangan, berarti kita ambil dari Library Research. Namanya sudah ada penelitian sosiologi tentang praktek cancui di Selat Panjang. Karena ada kemarin menulis itu praktek cancui ya, hari raya Cina di Selat Panjang. Hah? Yang di situ pun umat Islam juga ikut. Minimal makan-makan. Kalau tidak salah begitu. Nah, bagaimana hukumnya? Ini perayaan mereka. Lalu kalau belum ada data dari jurnal atau buku yang ditulis tentang ini, data kita harus terjun ke sana, mencari data lapangan. Pergi ke sana saat pelaksanaan acara itu, wawancara, observasi, dokumentasi, semuanya dikumpulkan. Sejarahnya, prakteknya, pandangan masyarakat tentang itu,
apa yang dilakukan di situ, semua dicatat. Tapi kalau sudah ada penelitian sosiologi yang melakukan ini, sudah mendokumentasikan dalam jurnalnya, boleh mengambil dari jurnal itu. Berarti datanya data library, karena sudah ada penelitian orang yang sudah mengumpulkan data tentang itu. Cuman data library riset seperti ini, ya paling tidak harus bersumber dari 7 jurnal. Kalau satu jurnal nanti menciplak, nggak boleh. Ada 7 jurnal yang sama-sama bahas tentang perayaan ini. Nah, baru kita kaji dari sisi hadis. Mereka jurnal ini harus belum ada yang mengkaji dari sisi hadis. Tapi mereka mengkaji dari sisi sosiologinya. Kita mengkaji dari sisi hadis. Tapi kalau ada yang sudah menganalisa dari sisi hadis, kita harus mencari bagian mana yang belum dikaji. Kalau ada, lanjutkan penelitiannya. Tapi kalau tak ada, ya cari tema lain. Paham kira-kira? Nah, itu caranya. Jadi sekali berangkat dari kita punya pisau analisa dari sisi hadis, kita belum punya data. Data itu yang menjadi tugas kita untuk kita cari. Data lapangan kah? Kalau memang belum ada, terdokumentasikan data yang kita cari dari jurnal-jurnal yang ada. Nah, kalau itu ya data lapangan, atau memang sudah ada jurnal atau buku. Atau boleh juga data itu dari internet. Ingat di internet, apakah di media sosial, di Facebook, di WA, apalagi Instagram, boleh mengambil data. Yang tak boleh di medsos atau di internet itu adalah referensi, teori. Kerangka teori tak boleh diambil kecuali dari buku dan jurnal yang ada di internet. Tapi kalau data di media sosial boleh. Makanya perilaku siswi berjilbab di TikTok. Nah, buatlah subtitlenya apa? Perilaku gerakan yang tak pantas mahasiswi berjilbab namanya kan? Atau mahasiswi apa? Mahasiswi umum kah? Atau yang kuliah di perguruan tinggi agama kah? Nah, kalau kita bisa mencari datanya, boleh-boleh saja. Itu boleh di TikTok atau di aplikasi yang lain boleh, tapi sebagai data. Data yang akan kita analisa. Nah, itu kira-kira tentang living hadis itu. Jadi ada tradisi lisan yang sifatnya bacaan, ada tradisi praktek seperti tadi, praktek perayaan tadi. Kalau di Kampar ada umpamanya mandi belimau, ngayonom, itu kan praktek. Nah, itu living hadis. Ada lagi? Hah? Kalau ada contoh akikah. Kalau sebuah praktek akikah itu dibumbui dengan tradisi-tradisi tertentu, itulah yang diteliti. Di 3 hari 3 malam sesudah meninggal itu bagian kampung itu ketika di malam 2 dan 3 orang itu pas baca keluar ada itu pakai batu gitu. Iya boleh diteliti itu. Ditanya dulu, dicari data dulu. Semua ditanya. Ini malam kedua, ketiga, apa dasarnya? Kenapa dibuat seperti ini? Siapa yang memulai? Apa keyakinannya? Ditanya, cari datanya. Oh, ini rupanya kenapa pakai batu? Alasannya begini-begini. Nah, contoh supaya si mayat ini merasa senang dalam kubur umpamanya. Contoh. Udah catat. Jelaskan dalam laporan, baru buat analisa apakah disesuaikan dengan hadis atau tidak. Itu namanya data. Nah, itu kira-kira. Artinya antum harus bisa mencari data, antum sudah punya pisau analisa dari sisi hadis. Ada lagi?
Siap melakukan penelitian living hadis? Hah? So, sekarang antum sudah semester berapa ya? 4. Semester 6 itu sudah harus punya penelitian semua. Semester 7 kalau bisa ada selesai. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan dengan makalah berikutnya.